Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudahu wa wala amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Boleh tidak hanya mubalik yang membacakan itu kalau mau ngaji bareng saya. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa boleh ya. Itu bukan lagu kebangsaan Torekat, bukan, tapi doa ikhlas sebenarnya. Doa ikhlas. Sebab kalau mau ngaji itu atau mau zikir atau mau yang lain-lain, banyak ganjelan itu. Ilahi fulus maksudi. Ya Allah, uang yang aku tuju. Mudah-mudahan yang ngundang ngasih uangnya gede. Sering ganjel itu. Ilahi duren maksudi. Itu jujur, apalagi ilahi jahe maksudi. Pokoknya banyak lah. Untuk membuang itu maka anta maksud. Ya. Waridho kamatlubi itu juga membuang segala sesuatu selain ridho Allah. Begitu. Betul saya tidak hadir beberapa bulan. Yang dekat kemarin karena masih di Mekah. Jadi ada beberapa rombongan ikhwan TKN Suryalaya. Ada rombongannya Al-Mukarramah, Pangersa Ibu Hajah Otin, Ketua Umum Ibu Bela Pusat. Ada rombongannya Al-Mukarram, Pangersa Aang. Ada rombongannya Pak Wahfi, Kiai Wahfiuddin, ada rombongan Ajengan Jajian. Semuanya tidak ada yang bisnis umroh. Itu buang dulu itu. Pandangan-pandangan dianggap nanti Pak Jajian bisnis umroh. Tidak ada. Saya setiap tahun berangkat ke Mekah ke Madinah. Ada yang mau ikut, nggak ada yang mau ikut, saya berangkat. Mau apa Pak Jajian ke sana? Mau belajar ibadah. Ya. Jadi tidak ada unsur-unsur lain. Tidak ada. Pangersa Aang juga sama, tidak ada. Boleh membahasakan mari bung rebut. Belum tentu. Tapi karena memang yang sudah populernya itu, ya itu. Seujung rambut dalam hati kami ada perasaan. Saya lebih dari Anda, hanguslah kami. Do'ro sakatahta aqdamin nas. Perintah dari beliau, tempatkan kepalamu di bawah telapak kaki orang lain. Bukan menjadi khadim mursyid itu tempatkan kakimu di atas kepala orang. Kodiu alagog. Jadi jangan lupa ya ke saya. Awas tah, duren gedekeun duren. Bawang berebes, bawang. Telur. Dari sana rumput rampit tarik itu tarik itu. Enggak boleh. Kami harus menjadi baik. Mana Kang Ibnu? Udah dipasang? Oh, kabelnya ya. Ya tolong disebutkan aja lah. Saya mendapatkan perintah dari Al-Mukarram Kiai Haji Baban Ahmad Jihad pada bulan yang lalu. Kang, para dosen di STIE perlu kajian Miftahus Sudur. Siap. Saya sebagai khodim Pangersa Abah
dan khodim para putra. Syarat itu di dalam tarekat wajib menghormati mursyid dan keluarganya. Dan keluarganya. Nah, saya laksanakan tugas itu, saya tulis 10 keutamaan Miftahus Sudur. Nah, kalau pembahasannya sudah oleh Ajengan Soleh, uraiannya tentu sudah sering oleh Al-Mukarram Pengersaang, ya saya sekarang perlu melihat apa sih kelebihannya kitab kecil itu. Mana kitabnya Ajengan? Coba penampilan aja. Ya, nggak menarik. Ketahuan jilidnya ke Bang Syakir. Bisa orang menghina kitab ini, bisa. Dan tidak dilarang kalau ada yang punya niat ingin menjilid dengan bagus, silakan. Asal ikhlas. Asal. Tetapi saya perlu menjelaskan 10 keutamaan kitab ini. Yang pertama, naon Cep Nur? Ngadeg jang, ngadeg. Nadawidi kaang. 10 keunggulan kitab Miftahus Sudur disampaikan pada waktu kajian Miftahus Sudur di STIE. Yang pertama, disusun oleh alim, sufi, mursyid, kamil, mukammil. Sebut kusadayana. Disusun oleh alim, sufi, mursyid, kamil, mukammil. Kalau seorang ilmuwan membaca buku, pasti akan ditanya siapa yang nyusun. Saya pernah beli buku cukup menarik judulnya. Saya hanya membacanya 5 menit sudah, mohon maaf saya lempar buku itu. Saya beli mahal itu, sebuah buku tebal. Poho deui ngaranna ge nahaun? Syahadat. Ya. Begitu saya lihat, iya jelema boga ilmu menang culak-colek sautak saeutik baca tina buku batur dituangkeun jadi buku dia. Tujuanana dagang buku. Kaame nu kitu. Ya. Tapi kalau Anda melihat Miftahus Sudur dalam kapasitas saya sebagai ilmuwan hari ini. Jadi kalau ngomong begini bukan sedang propaganda, ngejempol-jempol pengersa Abah, mendewa-dewakan, bukan, ini objek. Artinya kalau Anda ilmuwan, sidanglah saya oleh 10 profesor ya. Uji coba ilmu di kelas doktor pasti minimal 7 profesor atau 10. Di saya sanggup diuji. Kalau ada yang mau nyidangnya, 10 profesor. Tanya, apa? Kenapa Pak Jejen memberikan judulnya MHTM Majelis Hikmat Tabaruk Miftahus Sudur? Apa sih buku segede gini? Mana hikam? Tidak buku yang besar. Silakan bandingkan. Di tangan kiri saya ada Al-Hikam, di tangan saya ada Miftahus Sudur. Jujur, penampilan gagah mana? Tebal mana? Tetapi Anda harus tahu kenapa ini beredar. Ini dulu kurang beredar. Mana yang lebih ditakuti Yahudi? Ini enggak terlalu ditakuti. Saya sudah datang ke makam penyusunnya di Mesir sana, Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari. Ini juga penting. Maka hubungan antara hikam dengan ini pelengkap Miftahus Sudur. Ini pelengkap. Jadi kalau nasi dengan ikan, nasinya ini sah makan nasi tanpa ikan. Tidak termasuk makan ikan tanpa nasi. Paham? Ini dinyatakan sebagai kitab tasawuf tertinggi internasional. Kiai yang berani mengajarkan hikam itu dianggap sebagai kiai ulama sufi tertinggi tingkat keilmuannya. Karena ini sulit dipahami. Bahkan banyak negara yang menyatakan bahwa hikam tidak boleh beredar.
termasuk salah satu negeri di Malaysia, negeri 9, melarang peredaran hikam, nggak boleh dikaji. Termasuk di perguruan tinggi Islam di Indonesia, kitab hikam ini disebut kitab jumud, kitab pembeku. Kalau orang pegang ini malah jadi beku nanti. Negara tidak akan maju. Itu Pak, fenomenanya begitu. Saya jawab. Ini dulu nih yang pelengkapnya dulu saya sebut. Apa sebabnya hikam disebut kitab jumud? Hikam disebut kitab yang memogokkan, menghambat kemajuan, karena hikam mencerca dunia. Karena hikam anti dunia. Saya tanya, hikmah keberapa dari 292 hikmah yang mencerca dunia? Jawabannya, tidak satupun yang mencerca dunia. Jadi kalau ada orang ngaji hikam beletak-beletuk karena dunia, maaf ini bahasanya nggak enak. Sebab yang membahas hikamna balangsak. Ketika orang membahas hikam dia belum sejahtera, sebutlah miskin, dalam hati di lidah hikam, dalam hati benci sama yang kaya nutara mere. Maka hikmah nomor berapapun nembaknya ke sana. Al-bakhil. Nah ya, kalau mau belajar tembak-tembakan hikam, ya saya bisa begituan. Iradatu kat tajrid ma iqamatillah iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyah. Kita ini harus asbab. Hadirin, tetapi jangan terlewat. Jangan sampai mengejar dunia sehingga meninggalkan yang lain. Jangan seperti si Anu. Di sininya nggak ada si Anu, nggak ada. Jadi si Anu itu keluarnya dari sang pembahas hikam. Jadi kerusakan bukan di studio tapi di pesawat Anda. Oh, dengek. Mudah-mudahan saya tidak memuji diri. Kawan-kawan mahasiswa tadi di UIN baru tahu, oh begitu ya hikam itu. Iya. Saya perlihatkan jabatan saya. Kalau ada orang yang mengatakan hikam menghalangi jabatan, saya gurunya hikam jabatannya 36. Jabatan saya 36, Pak. Alhamdulillah. Semuanya tidak ada honornya. Wah, kalau ada kabelnya dipasang jabatan saya. Ada Ketua Umum Majelis Ulama Syuriah NU, Rais Jamiah Thoriqoh, Dewan Pakar Pendidikan, Dewan Kehormatan Pramuka, Ketua Forum Akselerasi Sukabumi Sehat, Ketua Paguyuban Seni Islami, dan macam-macam. Jadi tidak ada hikmah atau dalam tasawuf ini yang menyatakan anti dunia. Ini pelengkapnya. Bahkan justru hikam ini adalah kunci sukses. Sebut, hikam adalah kunci dalam segala bidang. Bukan hanya bidang tasawuf. Bidang ekonomi, sosial, politik, budaya. Ini. Jadi yang memogokkan bukan hikamnya, orang yang membahasnya. Sebab dia sendiri nggak ngerti. Dibaca hikamna, diterjemahkan kemana, nerangkan kemana, wena cebrak. Kan bae nu ngadenge kena belet ya, ungek. Tuh Pajajan jangan begitu, daripada nggak ada yang mengingatkan. Kitab yang begitu mulia, ini adalah penopang Miftahus Sudur. Saya bacakan nomor 1. Min alamatil i'timadi alal amali nuqsanur roja'i inda wujudiz zalal. Manusia harus percaya diri. Manusia harus bekerja keras. Tapi jangan merasa bahwa dia akan sukses hanya oleh diri sendiri tanpa bantuan pihak lain. Di dalam perjalanan melakukan sebuah kerja apapun pasti banyak kesalahan. Takut salah harus, tapi juga harus siap salah. Bukan sengaja salah, manakala terjadi kesalahan, jangan mengurangi harapan. 1000 kali jatuh, 1000 kali bangun. Kira-kira kunci sukses, kunci mogok? Kunci sukses. Untuk penggunaan hikam di jalan tasawuf. Perjalanan yang harus
dilalui oleh seorang murid dalam tarekat adalah Isra, memberjalankan ruh dari tadi disebut mulki ke malakut ke jabarut ke lahut melalui 4 lapis alam sampai wusul kepada Allah. Mungkin salah, mungkin salah. Tapi jangan takut salah, asal jangan sengaja salah. Ya, diupayakan untuk tidak, tapi ternyata salah, ya maju lagi. Pak mau kemana? Bandung. Sudah sampai mana? Pamoyanan. Jadi sekarang posisi belok kiri. Sebelah mana? Indihiyang. Pak salah. Oh salah ya, balik lagi. Jangan karena salah, oh kalau begitu aku putus asa nggak berangkat salah. Itu salah bener. Kalau kesalahan tadi, salah adalah merupakan keberhasilan tertunda. Tapi kalau Anda karena salah putus asa, itulah salah yang sebenarnya. Berangkat sampai ke Bandrek, belok kiri. Assalamualaikum, di mana posisi? Tahu nih kayaknya ada rel kereta api Cibatu nih. Garut sama Kang Garut, lain kadinya atuh rek ka Bandung mah balik deui. Salah itu biasa. Kalau keluarga besar TKN Suryalaya itu kurang lebih jumlahnya 4 juta, insya Allah yang tidak lagi salah pangarsa Abah. Kita semua murid salah semua. Tukang salah. Mang Jejen, tukang pangarsa ngaos, tukang salah. Bosnya, jamaah, salah. Jadi salah itu baik apa benar? Enggak, salah itu tidak baik. Tapi tahu salah itu yang baik. Tahu bahwa diri kita, sebelum saya dibimbing oleh pengarsa Abah, saya paling pintar menyalahkan orang. Kalau sudah bicara Al-Quran, hadis tentang neraka, pasti saya tembakan pada orang lain. Ini biasanya omongan saya kan direkam di Inayah, langsung perdengarkan melalui radio, nanti juga suka disidikan kan. Tanpa edit lagi itu CD-nya. Udah segalanya, ngomong apapun naik. Mohon maaf kalau ada yang salah, perbaiki saja oleh Bapak. Karena kita tidak meminta apapun. Ya, Pak Jejen, kok begitu? Khidmah, titik. Ya. Jangan berpikir, waduh, kalau Pak Jejen CD-nya laku sekian berarti pantas ganti mobil. Enggak, Pak. Tidak, itu kami serahkan sepenuhnya kepada yang berwenang di sini. Tidak ada. Maksud saya bicara begitu adalah perlu diketahui. Jadi omongan saya katakan apa tadi? Kita ini gudang salah. Dulu sebelum dibimbing oleh pengarsa Abah, saya paling pinter. Semua dalil-dalil Quran hadis yang kira-kira jurusan neraka, pasti saya tunjukkan pada orang lain. Tah, tukang jinah tah, lebokeun jahanam tah. Korupsi sia, hakan sakor. Dulu bretok. Setelah belajar dibimbing oleh pengarsa Abah, siapa calon neraka? Saya. Hadirin, ingin ke surga, ingin ke neraka? Calon surga apa calon neraka? Masih banyak yang keberatan. Enggak apa-apa. Ini pendidikan kok. Yang sedang ngomong ini kira-kira pengen ke surga apa pengen ke neraka? Calon surga apa calon neraka? Hah? Surga? Neraka? Yang nyebut Pak Jejen calon surga karena tahu kalau Pak Jejen disebut calon neraka marah. Supaya tidak marah sebut saja calon atau harapan ya. Saya paham lah insya Allah. Ketebak. Justru sebenarnya saya ini harus mengaku calon neraka. Ilahilas.
Stop, jangan dulu dilanjutkan, wong nggak ngerti maknanya. Nun Gusti abdi teu pantes asuka. Wahai Tuhanku, saya tidak layak masuk ke. Mungkin kata malaikat, memang nage siapa calon neraka. Mungkin. Ayo atuh maneh kudu ka neraka wala aqwa. Ala naril jahimi. Memang saya calon neraka kalau melihat data dan catatan. Saya calon neraka, tapi saya nggak sanggup. Mungkin kata malaikat ngalirkeun siapa? Bukan ngalirkeun. Kalau melihat dosa saya calon neraka, tapi saya tidak sanggup. Mending keneh jelema ayeuna ngaku calon neraka, banyak tobat meningkat ibadah, lalu tidak jadi ke neraka. Daripada orang sekarang nepuk dada ngaku paling ke sorga, tidak meningkatkan tobat dan ibadah, di akhirat tidak jadi ke surga. Mau pilih mana silahkan, up to you. Disusun oleh Al-Alim. Sebuah kumpulan tarekat layak diwaspadai, dicurigai, kalau yang memimpinnya bodoh. Kok Pak Jajan tahu? Di satu pihak saya sebagai murid Suryalaya, di lain pihak saya sebagai Rois Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah yang menaungi kurang lebih 46 tarekat di Jawa Barat. Jadi kita bukan memusuhi yang lain, bukan, jangan. Dari mana sumbernya memusuhi? Ditambah tidak ada bisi aya batur nyekal tarekat. Carekan kumaneh? Enggak ada. Akur jeung batur-batur, tapi ulah campur baur. Ulah ngewa ka ulama nu, ulah nyalahkeun. Pan dibaca wae. Ya. Hati-hati, lidah kita suka gatal, pengen nyentil orang lain. Melanggar tambe. Pangarsa Abah tidak bertanggung jawab pada orang yang melanggar tambe. Jangan. Bahkan wujudkan suasana Jam'iyah atau jamaah tarekat lain memerlukan bimbingan kita. Agak berat mungkin saudara untuk bicara begini. Ya, orang lain memerlukan bimbingan kita. Saya di Singapura bedah Sirul Asrar dihadiri oleh beberapa jamaah thariqah dari thariqah lain. Mereka berkomentar, alhamdulillah, untung ada Suryalaya. Kalau tidak ada Suryalaya, saya nggak paham itu tuh, Sirul Asrar. Ya, tetapi ukur kemampuan diri, jangan sampai terkontaminasi diri kita. Nah, di Cibaregbeg, tarekat Rifaiyah, setiap halnya pasti yang ceramah saya. Mereka tahu bahwa saya murid Suryalaya. Bahkan mereka mendapatkan bimbingan. Karena kebetulan, nah ini ya ngomong kebetulan nggak boleh lagi, kurang pas. Karena keadaannya kurang memahami referensi, maka bahsul kitabnya oleh kita. Jempling bangun embung, kade olah. Ya, di sini perlu kelegowan, kebesaran jiwa. Disitulah agungnya pangarsa Abah. Pernahkah Anda mendengar pangarsa Abah menyalahkan orang lain? Tidak pernah dan tidak akan. Tidak akan. Bahkan husnudzan bahwa orang lain lebih daripada kita. Kejadian di Riau, sudah saya sampaikan dulu, bahkan ada di CD-nya, di depan Pak Gubernur. Saya bertemu dengan tarekat lain, yang mungkin karena sudah lama nggak senang ke Suryalaya. Begitu saya sebutkan saya dari Suryalaya, tarekat apa itu? Tarekat yang nggak ada suluknya itu. Gatal juga pengersaan lidah saya.
Udah saya taker lah penampilan kayak begini, ilmunya paling secuil. Gua gasak, mampus lu. Dalam hati gak. Tapi ingat, saya colek-colekan dengan Pak Wafi. Tambah. Diem aja. Alhamdulillah, kami bisa menahan diri. Kalau ada orang mengatakan, mana suluknya? Yang disebutkan suluk di Suryalaya, tiap detik juga suluk. Dikir hopi itu suluk, dikir jahar juga suluk. Khotaman manakiban itu suluknya. Suluk itu salaka itu melakukan perjalanan. Dan dengan hormat, setahu saya tidak membanding-bandingkan untuk merendahkan yang lain. Setahu saya yang paling dinamis adalah Suryalaya. Kenapa? Karena pembinaan hariannya jalan. Pembinaan mingguannya, pembinaan bulanannya jalan. Ada sistemnya begitu. Di sini kelebihannya. Saya tahu ada tarekat lain yang kumpul muridnya paling setahun sekali. Dilepas saja begitu. Kalau di sini dikendalikan, dibimbing penuh. Itu yang pertama. Dipimpin oleh alim, pangarsa Abah, memahami Al-Quran 30 juz. Bukan hanya paham 2-3 ayat, 10-20 ayat, 100-200 ayat. 30 juz beliau pahami. Hadis-hadis beliau pahami. Bukan 1-2 hadis, bukan 10-20 hadis. Ratusan ribuan hadis beliau paham. Beliau menguasai ilmu tauhid, akidah. Beliau menguasai ilmu fikih. Beliau menguasai ilmu tasawuf. Beliau menguasai nahwu, tata bahasa, sorob, konstruksi bahasa, ma'ani, bayan dal badi, ilmu sastra, dan lain-lain. Beliau alim. Ya. Jadi nyusun kitab ini kalau tidak berbekal ilmu-ilmu yang tadi tidak akan terwujud. Alhamdulillah. Juga sufi. Banyak alim yang bukan sufi. Apa sufi? Sufi adalah orang yang memahami ilmu tasawuf dan mengamalkan. Kalau orang ahli ilmu tasawuf tapi tidak mengamalkan, bukan sufi, disebutnya ahli ilmu tasawuf. Kalau seperti masakan, ahli resep. Bu, bisa resep? Bisa. Resep sop? Bisa. Semur? Bisa. Bistik? Bisa. Apalagi? Renang? Bisa. Ibu pernah masak? Oh, masak sih nggak pernah. Jadi kumaha tuh hari hayang daang ngegel katelnya. Katelnya yang dimakan. Ya. Begitu. Sufi. Paham sekarang sufi? Banyak orang ngomong-ngomong sufi tapi nggak tahu apa itu sufi. Tuh dia sufi, lihat jubahnya. Oh, jubah mah bukan patokan sufi, Pak. Bukan. Siapapun boleh. Bapak punya uang beli jubah dipakai, apa langsung jadi sufi? Pakai baju kayak bajunya sufi mungkin boleh begitu. Jadi kenapa Suryalaya tidak menganjurkan uniform, tidak menganjurkan jubah tertentu, apa hitam, apa ungu, abu-abu, enggak. Ya begini-begini aja. Borelang boleh, batik boleh. Saya datang ke sini, saya sudah jadi murid tasawuf di perguruan lain. Doktrinnya harus atau dilarang memakai baju-baju yang mahal. Maka saya datang ke sini tahun 90 pakai baju sudah ada robeknya, kain juga bolong-bolong, udah bukti udud ongkoh deh. Tambahan senal juga sudah copot. Dan tidak merasa malu karena memang doktrinnya begitu. Wong saya belajar jadi sufi di bawah pohon pinggir Citanui situ, saya sedang berjalan, beliau nyusul saya. Assalamualaikum. Jangan jajan.
Oh, Akang ya, ada apa Kang? Ada amanat dari pengusaha Abah. Apa katanya? Bajunya enggak usah tasawuf, kalbunya aja. Jadi saya diingatkan bahwa tasawuf bukan terletak pada pakaian. Silakan kalau mau pakai yang jelek ya silakan, mau pakai yang bagus ya silakan. Tidak diharuskan tasawuf harus pakai baju jelek. Nah, pulang ke rumah, tidak ke rumah dulu, mampir ke toko. Langsung ngukur, bikin safari 2, jas 2. Bulan depan datang sudah pakai safari. Ketemu pengusaha Abah mengatakan, tak gitu cara pejabat. Sekarang saya pakai baju mahal. Ini perantaranya ini. Jangan ada pikiran-pikiran Persi, jejen Persi Gaos. Nggak ada. Kasihan saya kalau melihat orang yang memikir, jadi kata ajengan Gaos begini, kata ajengan jejen begini, ini gimana? Ya mau pakainya yang mana gitu aja. Ya. Nggak ada. Perbedaan bisa ada karena beda lapangan. Saya mau nembak kancil, pengersa ajengan Gaos mau nembak banteng. Kira-kira pelurunya sama apa enggak? Ini kata ajengan Gaos harusnya pakai mimis, kata ajengan jejen mesti pakai bedil meriam. Ini gimana? Ya terserah lah, kejadiannya bagaimana gitu. Nggak ada. Supaya jalan enggak? Ya, insya Allah tidak ada. Sama dengan yang lain juga dengan yang lain, bukan hanya dengan beliau saja. Tapi kan yang jam terbang pembinaannya sering, ya kami dengan beliau juga. Tidak ada Pak, tergantung situasi. Karena guru kita lautan tanpa tepi, kearifan kebijaksanaannya tanpa batas. Alim, sufi, paham sekarang kalimat sufi? Tidak setiap alim sufi, tidak setiap sufi alim. Boleh jadi orang sufi kurang alim. Boleh jadi orang alim tidak sufi. Kaqaulina li alimin zi goplah azikru miftahul li babil hadrah. Kami mengatakan kata Syekh Abdurrahman Akhdari, ada orang alim tapi tukang lupa pada Allah. Kiai eling, sadar. Dikir kiai, dikir. Pepatah dikir ke dewek. Pandai ke dikir biar. Dikir lidah belum tentu dikir kalbu. Dikir lidah dan kalbu belum tentu dikirnya tembus pada sirri. Zikir. Plus mursyid. Tidak setiap sufi itu mursyid. Tidak setiap sufi itu. Ada orang sufi tasawuf akhlak untuk dia sudah sangat bagus, tapi tidak diberi wewenang untuk membawa orang lain. Sama dengan Nabi dan Rasul. Rasul diberi wahyu untuk dirinya dan diperintahkan dakwah, membawa orang. Kalau Nabi diberi wahyu untuk dirinya tidak diperintahkan bawa yang lain. Begitupun guru kita, ya sufi, ya mursyid. Mursyid tidak bisa ditawar-tawar. Kemursidan tidak bisa diinginkan. Tidak bisa dianti-anti. Jangan ada seujung rambut Anda belajar zikir di sebuah perguruan thariqah, punya harapan ingin jadi mursyid. Wah, Pak Jujian kok berani? Saya harus berani ngomong begini. Sebab sering terjadi di sebuah perguruan tarikat, ketika Syekh Mursyid menurut fisik uzur, sering terjadi tatawul. Tatawul teh memanyangkeun beheung. Kampanye kemana-mana ngomong-ngomong. Jadi sebenarnya nahaun setelah ada burung.
Jangan pikirkan soal itu. Ini bukan partai. Sudah habis masa bakti, siapa kira-kira penggantinya? Kalau partai silahkan. Kalau ormas silahkan. Pesantren biasa boleh. Tapi kalau soal kemursidan, laisa bibahsina. Bukan pembahasan di kelas kita. Itu khusus pembahasan Allah dengan arwahul kummal. Paham? Saya harus tegas dalam hal ini. Jam'iyah Thoriqah di Suryalaya ini bukan partai. Bukan ormas. Tapi ini adalah sebuah jamaah Thoriqah yang semuanya ikhlas. Yang muncul dari kita doa dan doa bagi pengersa. Dipanjangkan usia dunianya, disehatkan. Itu doa dan doa. Wafatnya Al-Mukarram Kiai Haji Nur Saiduddin bagi saya merupakan pukulan. Karena kalau saya ke pengersa Abah lalu beliau sudah istirahat, saya bawa air kan. Enggak sulit-sulit ya saya ke Kiai Dudun. Izin Allah. Beliau mendahului. Cukup kaget kami mendapatkan SMS, kami berangkat ke sini. Semoga beliau mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah. Al-Fatihah. Jadi kalau di mana-mana mau manakiban, setelah manakiban sambil mencicipi snack, ngobrol. Jadi kita kira-kira gimana ya? Abah sudah seperti itu. Cepat beritahu. Ya, stop ya. Jangan bicara soal itu. Ya. Kalau melihat ilmu sih layaknya sih ini nih. Diprediksi. Ya saya hormatilah. Yang sudah-sudah saya hormati. Anda punya rasa tanggung jawab. Tapi perlu diketahui bahwa itu bukan tugas kita. Ya, tugas kita adalah amalkan kalawan nya sing bener hirup, sing akur jeung batur. Pernah kan ya ngobrol ya? Ya sudah. Ya sudah. Enggak apa-apa karena belum tahu dikira boleh seperti di partai atau seperti di ormas. Seperti di Makassar kemarin kira-kira Said Agil, Pak Pendi, apa Bagia, Pak Ulil Absor Abdallah. Ya dipilihlah. Kalau kemursidan tidak berdasarkan pemilihan. Dan itu bisa terjadi seorang mursyid beralih alam tetapi belum menentukan siapa pelanjut. Ya. Jadi itu sangat bukan wewenang kita. Wakil talqin pun tidak punya wewenang untuk memprediksi hal-hal seperti itu. Hati-hati, wakil talqin bukan makom thariqat. Tapi wakil talqin adalah lahan khidmah. Maka martabat pajejen dalam hal khidmat sama dengan ibu-ibu yang masak di dapur, sama dengan bapak-bapak yang ngepel di depan. Kamu lahan tugasnya ini, kamu lahan tugasnya ini. Begitu Pak. Tidak begitu datang wakil talqin. Wakil talqin aja. Mana kopi medok? Nanti nambah lagi. Mana kira-kira nu anyar kene salakin apa ya? Tidak bermaksud menyinggung siapapun. Ya, maaf. Tidak bermaksud. Bukan. Ya. Bukan kepala suhu, bukan kepala seksi, bukan kepala bagian, bukan. Khodim saja, biasa saja. Paham ya? Anda kalau menghormati wakil talqin harus pakai batas. Sebab siapa tahu wakil talqinnya gila hormat. Dihormati overacting. Ya, hormatnya pakai batas. Maaf Pak Ustadz, Bapak Wakil Talqin saya hormati pakai batas ya. Kilometernya dibatasi pakai segel. Sebab nanti kalau terlalu dihormati nanti overacting. Kalau dia salah ingatkan.
Waduh, ini adab tarekat. Tidak boleh mengatakan kenapa dan bagaimana kepada mursyid. Kalau kepada wakil talqin kayak saya, kelihatan sholat subuh kesiangan, ya udah colek aja, Pak. Bangun Pak Jejen. Jasad saya tidur tapi roh saya sedang di Mekah. Ngawur. Kaidah itu ada, tapi bukan untuk kelas orang kayak begini. Ya. Ini suka salah pakai kaidah, bajunya jenderal dipakai kopral. Kopral sedeng kamu. Paham? Tuh talqin. Setelah nahaonan dulu. Banyak mursyid. Kita tidak punya hak untuk mengatakan tidak ada mursyid lain, jangan. Orang lain tersinggung, Pak. Tersinggung. Yang disebutkan mursyid harus satu, bagi seorang murid, mursyidnya jangan banyak, satu saja. Kenapa satu saja? Supaya dituntun oleh satu yang memang sudah punya lorong kesananya sudah. Kalau ditarik sama yang ini sama yang sana nanti beda lorong gitu. Kecuali badanmu dibelah dua. Paham ya? Banyak orang mengaku mursyid, banyak. Di semua thariqah, kalau mursyidnya sudah wafat, pasti mengangkat. Atau ada cara. Biasanya yang diangkat adalah orang yang dianggap terbaik di lingkungan itu. Lamun mursyidnya kelas setengah, maka pelanjutnya kelas rapat gitu. Aduh, jangan jajan kok begitu. Kewajiban saya ngomong begini. Situ tahu nggak urusan begini? Sudah tahu apa belum? Bagaimana bisa ngomong tahu aja enggak? Saya diberitahu, maka saya harus memberitahu. Ya, ada. Saya datang sebagai pimpinan di Jawa Barat. Saya datang ke satu perguruan tarekat. Dalam hati melihat, mana mursyidnya? Itu mursyidnya. Aduh Gusti, bujal katanya. Udud ngabuih. Salat duhur kaberangan. Dipuji mereji, disanyu ngamuk. Gusti mursyid. Halina aing terjadi nu kitu. Saya bukan mentertawakan. Saya punya fakta. Di satu perkumpulan banyak mursyid. Mursyid-mursyidnya ceramah. Yang satu marah-marah. Yang satu dongkel-dongkel. Ini hadir kan? Kiai Saleh juga hadir waktu itu. Senyum-senyum sama saya. Mursyid. Maaf. Dewan Mursyid. Dengan hormat. Ya sudah. Jadi dia kalau mursyid dalam ilmu dohir asal memenuhi syarat 8 dalam ihya jadi mursyid dalam ilmu dohir. Kalau mursyid dalam ilmu thariqah ada syarat tertentu, antara lain dia harus sudah wusul kepada Allah. Tandanya wusul limpahan karomat. Lagi-lagi harus check and recheck. Sebab kita sulit membedakan antara karomat dengan istidraj. Si ini luar biasa, si A, si B luar biasa. Dua-duanya luar biasa, yang mana ini yang karomat, yang mana yang istidraj. Harus dipelajari latar belakang. Ternyata si A bisa menghentikan hujan mendadak karena dia memang punya wirid khusus untuk itu, bukan karomat. Itu ijabah. Ternyata kalau si ini tidak meminta berhenti hujan, tetapi dia pasrah kepada Allah. Karena situasinya memerlukan hujan terhenti, dia pasrah pada Allah. Allah menghormati dia. Allah hentikan. Ini karomat. Gak mudah ya membedakan istidraj karomat. Sebutlah bahasa muluk-muluknya. Si A terbang, si B terbang. Yang mana yang karomat ini?
Harus dilihat latar belakang lagi. Ya. Kalau ada harapan-harapan ingin bisa itu bukan karomat. Kalau karomat tidak menginginkan itu, yang ada ilahi anta maksudi. Ingin sampai kepada Allah, dibisakan manga atau dibisakan manga? Pernahkah pangarsa Abah menjanjikan sesuatu? Kalau mendoakan, bah ini gini, insyaallah lah pokoknya sing percaya we ka Abah. Asal ngerti we. Komo lamun asal ngerti. 1 juta lah. Jamin. Wah, eta geus lain mursyid kikituan. Pedagang doa itu namanya. Wabadain walau kasiron dastahar in tebelan patebelun wa in tipisan patipisun. Duit tebel doa tebel, duit tipis doa tipis. Kok pajejen tahu mantan? Ya, saya mantan. Mantan begituan. Salah apa enggak? Wah, disebut salah enggak enak. Sebut saja belum benar gitu. Kamil, mursyid saja masih ada tanjakannya, Mang. Ada mursyid, tapi tidak kamil yang saya sebut tadi. Saya bisa nunjuk nama, nak. Ngomong begini, saya tahu si anu, mursyid tapi bukan kamil. Tapi tidak etis, kode etik, ilmu nggak boleh takyir menjatuhkan nama baik orang. Ada kode etiknya, ada etikanya ilmu itu. Jangan sakarep sebrut. Yang penting ikhwan puas. Jangan karena kepuasan. Saya tahu. Di Jawa Barat ada sekian mursyid tapi bukan kamil. Ada sudah kamil dirinya. Tapi belum mukammil. Aduh, ya manis. Dirinya sempurna dan sudah diberi kemampuan untuk menyempurnakan orang lain. Bahasa gampangnya bisa nyieun wali. Kitu sugan porno seetik. Bisaeun anjeunna waliullah bisa nyieun wali deui. Tah mukamil teh ucuk. Mun kitu mah atuh abdi bade daftar we abdi we wali daya. Wal jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimat al ahya'i minhum. Atau wali murid atau wali nikah silahkan. Da wali mah teu meunang ngaku. Wali mah teu meunang. Dia aku ku batur ge teu meunang kapangaruhan. Pangarsa Abah sering menyampaikan kepada saya kepada Aang. Karomat teh euy. Paling segitu. Karomat teh euy. Jadi istinad. Umpama dengan saya dengan pangarsa Aang, Anda mengalami sesuatu yang luar biasa. Yang disebut ku Anda, ini karomat ajengan jejen, karomat ajengan gawas, pasti akan menjawab sanes karomah pangarsa guru. Kalau kita sebut ini pangarsa Abah akan mengatakan, oh bukan, pangarsa Abah sepuh tuh. Abah sepuh ini karomat Abah sepuh. Oh bukan, karomat Syekh Tolha. Ayat tuduh Syekh Tolha, karomat Syekh Tolha. Oh bukan, karomat Syekh Khotib Sambas. Karomat Syekh Khotib Sambas. Oh bukan, karomahnya Syekh Samsudin. Terus tungtungna nepi ka Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Ahmad Bakir, terus Syekh Ja'far Shadiq. Lanjut ke sana, karamat Sayyidina Husain ya. Oh bukan. Karamat Sayyidina Ali. Ali ya. Oh bukan. Rasulullah ya. Bukan. Jibril ya. Allah rek nuduh ka mana deui. Cetruk tika Allah ya. Rek malikeun ka saha Allah. Sinekalkeun kadinya. Paham ya? Enggak ada yang punya kemampuan ini, enggak ada. Ya. Kalaupun ada sesuatu yang doa diijabah dan lain-lain, tidak ada yang mengaku kalau dalam tarekat. Kalau di luar tarekat itu setahu saya itu diaku itu.
Jangan jajan dua Allah. Jangan alhamdulillahnya mah. Jadi selesai. Sana siji nu ku adi doakeun dikabul. Tah. Garut 3 teu datang deui ka dauh karasana heuh. Tah jangan jajan meraktekeun teh meuni pas apan lila jadi tukang kieu. Tong kasinggung hek bae rek terus jadi nu kitu pek teh hayang. Maaf ya. Baru 1 euy. Kumaha ya bisa 3 jam 3. Lanjutkan. Atau teruskan oleh Anda sendiri we atuh. Eta teh nu. Yalah, yang kedua baca apa katanya? Tasawuf besar A, tambahan A. Tasawuf besar. Atau kitab-kitab besar tasawuf atau tasawuf besar level dunia. Ini adalah rangkuman dari kitab-kitab, puluhan kitab bidang tasawuf kelas besar di level internasional. Mungkin di antara para ikhwan akhwat susah juga sih nggak dibicarakan, nggak tahu dibicarakan juga takut sombong. Ya udahlah saya bicarakan dengan husnudzon, jangan sombong ya. Ini Suryalaya ini. Oh, kampung, desa, kabupaten mana ini? Oh, iya. Kampung ya. Jadi levelnya lokal ya. Anda di otak Anda mungkin masih banyak yang ya saya mah di lemure gulak-gulak paling ke Suryalaya. Ada loh bahasa itu. Tawadunya saya hormati, tapi jangan sampai Anda batur memeureunnya diajar tasawuf teh di lembaga internasional. Coba mun di Yaman belajar tasawuf. Datang ka ditu teh maneh kalemur deui wae heuh. Coba saya kalau di Irak. Coba saya kalau di Baghdad. Coba saya kalau di Istanbul. Perlu diketahui ini lembaga pendidikan thorikoh level internasional. Iya teh. Itu level internasional. Gambar Anda tinggal diangkat di TV, naik di internasional. Suara ini tinggal di relay di internet, menjadi konsumsi internasional. Banyak orang dari negara lain yang pisang pengersaan, omongan kuring, omongan Pak Wahyudin. Kita langsung naik Pak. Suryalaya ini sudah punya website yang online. Silakan Anda buka. Trek. Suryalaya Tugu Duhararese. Cuk ajengan jajan kamari tia mana kiban kamari berpengersaan tia ki. Ada. Jadi internasional itu. Kalau Anda lihat di TV kan ya, Anda di kampung tinggal di TV. Batur teh nyona TV. Padahal batur kan nyo maneh na TV dia. Waduh eta Kang Nanang ti Bandung nih camprengok. Paham ya? Alhamdulillah. Jadi ini kalau dihitung semuanya ya lebih 30 kitab induk. Dibaca oleh pengarsa Abah semuanya, diambil intisarinya, klak diasupkan. Jadi kalau kayak obat ini kapsul, ramuan dari sekian macam obat tinggal amku ente plak. Alhamdulillah. Kartos Ibu. Naon? Yang ketiga, apa katanya? Ya mau tidak mau saya harus panjang ngomongnya. Begitu.
Munculnya kitab ini di saat umat Islam di dunia dan para ulamanya sedang simpang siur pemahamannya terhadap tasawuf. Ada yang karena sudah bisa baca kitab tasawuf sudah merasa jadi sufi. Ada juga yang menyatakan bahwa tasawuf itu bid'ah, tasawuf itu syirik. Ada juga yang menyatakan tasawuf itu agung, sangat agung, bukan untuk kelas kita, tungtungna mung diajar. Simpang siur, apalagi thariqat. Apalagi ada orang yang berani mengatakan tasawuf silahkan tapi thariqat jangan ya. Ada Pak. Resep boleh, masak jangan. Ada. Saya tahu orangnya. Saya bisa nyebut namanya. Di Jawa Barat ini ada berapa orang tipe itu, saya tahu. Pak Jejen sampai omongin dong, nggak boleh kode etik jabatan. Jangan, hati-hati nyebut nama orang. Hati-hati. Sebab akan jadi fitnah. Setelah diacak-acak oleh kelompok yang memusuhi Islamnya di level mana? Bapak-bapak, kalau Anda tahu jasanya pengersa Abah. Ketika saya belajar ceramah di mimbar utama Nurul Asrar tahun 90 dengan pengersa Aang, saya pernah mendengar Imam Ghazali kan sudah jadi Wahida Asrih waktu itu, ulama terbesar Irak. Kalau kayak kita ketua umum MUI-nya, Kisah Al-Mahfuznya lah. Jadi orang nomor 1. Sudah nyusun banyak kitab di segala bidang ilmu. Muridnya sudah ribuan. Tapi ada tagihan dalam kalbunya. Saya ini sudah ahli ilmunya tapi belum mengamalkannya. Yang bingung saya kemana nyari gurunya. Akhirnya muncul orangan nuturkan inung suku. Nanya kabatur ge seueuh nu ngabejaan. Siapa yang berani menasihati Al-Ghazali waktu itu? Akhirnya dia berangkatlah dengan memohon petunjuk Allah. Di pasar ia jongkok di depan tukang sol sepatu. Dalam kalbunya ia punya feeling, mungkin ini calon guru saya. Maka beliau daftarlah kepada tukang sol sepatu. Assalamualaikum, Syekh. Saya Ghazali. Iya, siapa yang enggak tahu Tuan? Tuan kan orang luar biasa. Muncul orang bari gitu tak. Pak, saya mau daftar. Daftar apa? Kata mah metakeun bisaan. Pengen belajar. Belajar apa? Sosok guyon jadi jelema. Dulu belajar tarekat. Terbalik. Situ yang seorang syekh. Wong saya tukang. Sama dengan Nabi Musa daftar ke Nabi Khidir. Udah begitu sejarahnya tasawuf tarekat. Yang tinggi-tinggi ilmunya lebih tinggi belajar kepada yang ilmunya lebih rendah bisa terjadi. Nukiyo mah. Ya. Tak saya sering mengatakan kalau ada alim yang datang ke Surujalaya ingin belajar zikir tarekat kepada pengersa Abah, tongsok disebut patalukan. Dalain perguruan silat. Patalukan si anu taluk tuh. Pengersa Abah tahu betul takaran ilmu orang. Maka si ini posisinya di sini, si ini di sini. Tahu, si ini staf ahli di sini. Cuma enggak mengistilahkan nomenklatur staf ahli. Sudah khodim saja. Paham ya? Lain kuna naon sok loba nu bodoh ngatur nu ngarti itu. Karena sudah merasa senior dalam tarekat, papat jadi kudu kieu aja. Kudu naon ai manehnya hoti mana. Calangap teh sok tarik teuing. Saya pernah diatur-atur dulu. Jadi jangan kudu kieu, jangan aib.
dia mau balik tarekat mah kudu kieu. Mengarah kepada saya harus berani meninggalkan ngajar santri. Karena saya harus menghadiri acara-acara tarekat. Saya menghadiri acara tarekat diatur, mohon maaf. Loh kalau saya meninggalkan ngajar santri, pesantren saya bubar. Bukan soal sayang kedudukan, tetapi siapa yang mau menggantikan? Kalau tidak ada pesantren, tidak mencetak ulama, tidak ada pemberi bimbingan pada umat, tidak ada pemberi bimbingan, tarekat bisa jadi zindik. Tegas ini, hati-hati. Ketika saya diomongi begitu diatur-atur, saya katakan, Akang punya enggak? Enggak punya. Oh yang enggak punya ngatur yang punya. Jangan, hati-hati. Dirin, nah, memusuhi Islam. Kalau ada mobil bagus, dijaili oleh orang amatir, kira-kira apanya? Ban dikempesi atau kaca dipecahkan. Kalau Anda parkir mobil, kacanya dipecahkan, maka Anda bisa menilai. Yang jahil, amatiran. Kelas kopral ke bawah. Tapi kalau mobil Anda diparkir, kaca utuh, ban utuh, angin lengkap, tapi ternyata tidak bisa di starter. Bisa menduga yang jahil profesional. Karena orang profesional menjahili mobil orang, tidak ngempesi bannya, tidak memecahkan kacanya, tapi diputus kabel CDI. Kabel platin kalau dulu. Mobil jadul platin. Mobil Bretok. Putus. Masuk ke kolong, tek. Satu kabel kecil, tek. Starter 70 kali, mulai kenceng. Karena profesio, orang yang anti-Islam atau orang Islam munafik menjahili Islam tidak dengan membuang Qur'annya, tidak melarang sholatnya, tidak melarang tabligh akbarnya, tidak melarang pesantrennya, tapi yang diputus sambungannya. Kereta api eksekutif Harina Bandung-Surabaya. Perhatian kepada seluruh penumpang yang akan menuju Surabaya. Kami persilakan untuk segera naik kepada kereta api Harina menurut nomor joknya masing-masing. Thank you. Hebatnya kereta eksekutif yang saya tunggangi nggak ada suaranya. Pas dibuka gordengnya masih di stasiun. Jadi yang cakcel tadi gerbong lain berangkat. Gerbong saya enggak. Padahal eksekutif. Kira-kira apanya? Nah nyebutnya tuh. Hak. Ak. Tuh. Apalan orang Bandung ak. Jangan Bandung. Itunya. Cantolannya. Besar mana cantolan dengan gerbong? Muka doa alat cantolan segede gerbong. Ya. Gagal berangkat. Islam di Indonesia khususnya, Asia Tenggara pada umumnya, dijaili oleh pihak lain, diputuskan aknya, sambungannya. Kitab-kitab tasawuf yang di dalamnya tidak membahas talqin beredar keras. Rata-rata kiai memiliki, rata-rata santri mempunyai, seperti Al-Hikam, Ihya, Tambihul Ghafilin, Tambihul Mukhtarin punya. Tapi kitab yang di dalamnya menjelaskan tentang talqin, sambungan, itu sekian puluh tahun tidak beredar. Kalau tidak ada pertolongan Allah melalui Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, melalui murid pengersabah yang ada di Baghdad,
Sirrul Asror dikirim ke Suryalaya. Dan ya diterjemahkan oleh kita-kita inilah, oleh khodim-khodim beliau. Paham ya? Dalam kitab ini kecil-kecil, di dalamnya lengkap. Jilid pertamanya cuma 4 pasal. Pasal 1 hakikat la ilaha illallah. Pasal 2 cara menggunakannya. Ya. Yang pertama adalah hakikat mahiyatu. Oh, yang kedua. Yang kedua cara menggunakan. Yang ketiga asanid. Yang keempat adalah khotmi. Khotmil qadriyah. Cuma 4 tapi pas gitu. Daripada 100 nggak lengkap. Oh, ya, saya buka pengersa. Jadi di sini saya memposisikan diri menopang, menunjang pembahasan Al-Mukarramin. Itu kan pasal ke-1 tentang kaifiyah, tentang hakikat la ilaha illallah. Apa itu kereta gitu? Pasal kedua tentang bagaimana cara menjalankannya, menggunakan la ilaha illallahnya. Pasal ketiga tentang bagaimana mencantolkannya. Pasal keempat, cing ajengan pangnengankeun. Pasal kagenep tuh. Pasal keempat tentang sanad, silsilah seperti tadi. Wujubi dzikril asani. Paham ya nama? Nah, itu nuletik nanti adik. Dikeun deui. Punten ngarepotkeun. Doraka. Jadi agung ini. Mulia. Andaikan tidak ada gito, bukan gitorolis. Gito tutup kalbu, maka semua ulama minimal se-Indonesia mengejar ini, Pak. Kenapa tidak semua ulama mengejar ini? Karena mereka menganggap apalagi kekurangan kami. Pidato geus hebat, ngaji kitab geus puluhan ratusan. Jamaah sudah banyak, ka Mekah unggal tahun. Dan lain-lain. Naon kieu? Baru akan tahu sebenarnya nanti saja setelah pindah alam ke akhirat sana. Semohon mah baru akan tahu. Kalau sekarang diberitahu tidak mau tahu. Ya. Kalau nanti pasti tahu. Jangankan di akhirat, di Mekah saja dengan hormat pada yang lain, saya berani mengatakan ahli zikir thariqat yang dibimbing oleh Syekh Mursyid Kamil Mukamil adalah tamu eksekutif Allah. Mahal itu. Kalau enggak pakai label sebagai rois, enggak berani ngomong. Tamu eksekutif Allah. Rombongannya Aang, rombongannya Mama, rombongan saya. Banyak yang berkomentar, Pak Yai, saya sudah beberapa kali umroh, rombongannya Yai Wahfi. Tapi baru sekarang saya kok mengalami begini. Itu apa ya? Ya udah, gak usah banyak ngomong. Itulah keagungan guru kita. Begitu aja jawabannya. Saya sedang berdoa di depan Ka'bah. Ini Ka'bah, ini saya. Deketan ke Suryalaya, deketan ke Ka'bah. Ke Suryalaya 10.000 kilo, ke sini semeter. Tapi Pak Jejen mau ke sini ngontak dulunya ke Suryalaya, bukan sebatas jasad beliau tapi ruhnya di alam lahut. Ya Sayyidi ya waliyallah inni atawassalu bika ila rabbi. Mana handphone? Ya sudah handphone saja. Ini penting. Ngerasa pentingnya ya. Dati dinya ya gitu set. Kalau dalam tarekat biasa itu. Syekh Nazim kan pidato ya di sini dari Amerika. Saudara melihat saya sedang bicara.
Sedangkan orang yang di hadapan saya menunduk tak bergerak. Ketahuilah, getaran lidah saya adalah dari getaran kalbu beliau. Torikot itu kayak gini aja gini. Yang ngomong si ini tapi salurannya kan dari situ gitu. Ya. Tuh. Ini data bagi saya. Ini nggak bisa dibohongin. Kok Pak Jajian tahu apa eta nu make udang hejo? Atau ngilu ka foto aing beungeut sabelah-belah wae mana ulah-ulah teuing. Wajar teu ka aku. Yang pidato ini beliau mengatakan, sungguh banyak lilin-lilin di muka bumi, bahkan lilin sebesar kelapa. Tapi sayang sulit mencari lilin yang menyala. Berbahagialah Anda karena Anda bertemu dengan lilin yang menyala. Guru mursyid, ruhnya, kalbunya, ala nur, ada cahaya. Banyak orang yang besar, mubalik konang, lain kok konangan. Kiai badag, sulit menyalurkan cahaya pada kalbu orang lain. Itulah, beliau mengatakan seperti itu. Ya, karena itu, ya saya tidak bosan menyanyikan lagu saya. Kalau sedang nyupir, nun di sana, di Suryalaya, Tasik Malaya. Kok Pak Jajan nyanyi di masjid sih? Salah deui heuh. Sebenarnya enggak salah, cuma Anda fanatik bahasa. Kalau saya menyanyikan lagu Arab dianggapna ibadah kok ente. Mau katipu mau lain. Jaffarahi killasfu bisyabatai. Amin. Wal wardatil hamra fi khaddai. Amin. Wal wardatil hamra fi khaddai. Merekah kedua bibirmu yang merah. Amin. Rona merah di pipimu sayang. Amin. Gusti na bibir kana pipi makana syogot. Amin. Geus syogot mah kana ojo. Tong loba omong. Ai saya nun di sana dipoyok ente mah. Katipu. Tasik Malaya ada guru berhati suci, berakhlak mulia. Wajah bersinar dengan cahaya ilahi. Senyum tercurah selembut salju tembus ke hati. Sok aya tuh ka urang anu senyum tapi senyum seringai macan. Tertawa untuk menerkam. Ini bukan. Berjuta-juta umat manusia datang padanya menakiban tuh berjuta-juta. Coba iya kadinyakeun. Mohon bimbingan, mohon tuntunan, sucikan diri. Tingkatkan iman takwa pada ilahi. Dari na mobil kuring mau nyupir ceri. Ya. Robitoh nu kitu teh. Apa aja alatnya silakan. Senyum, tembuskan batin. Sucikan batin, tembuskan diri padamu Robi. Ngagerok we ruh urang. Oh guruku yang mulia, bimbinglah kami. Oh guruku yang agung, tuntunlah. Oh guruku
guruku yang mulia, bawalah. Oh guruku yang agung, tembuskan. Nih handphone dengan handphone. Tililit. Langsung apa ke satelit dulu? Walaupun saya di depan Ka'bah, tetap kudu kana satelit nah heula. Ini bukan main-main ini. Tarekat itu adabnya begitu. Ya. Nah, saya kira itu. Hadirin rahimakumullah, hampir akhir pembicaraan saya, lanjut yang tadi. Sampai nomor berapa tadi? Nomor 3. Nomor 4 muncul. Nomor 4, bahasanya mudah dipahami. Teu mere bahasa nu bulat belit nu mentak leneng kana pikiran, teu make majaz nu mentak lieur, henteu. Jangan soleh ngagorolong ngalogat. Teu hararesa. Sengaja lain pangarsa Abah teu bisa nyin bahasa ku ba'syara. Bukan pangarsa Abah tidak mampu membuat bahasa seperti Abu Nuwas atau seperti para penyair internasional lainnya, bisa. Tapi untuk apa mempersulit orang? Dibabarikeun, baru geus babarikeun teu bisa keneh wae deh. Heukeun tah mah. Urusan kedua tah mah. Jeung saya pada minan kitu mah. Kemasannya supel. Teu muluk-muluk, kahiji nyaritakeun hakikat la ilaha illallah, kadua cara ngagunakeun zikir, katilu talqin, kaopat kudu puguh sanadna. Babari nalarna ge hiji. Hakikat la ilaha illallah 2. Cara mengamalkan 3. 4. Tuh. Kalau seperti mobil, ini mobilnya begini cara bawanya, ini surat-suratnya. Jung. Anda harus tahu ini. Tidak semua kitab seperti itu karakternya, Pak. Saya kata orang sebagai kiai, ilmuwan, tahu betul karakter sebuah buku. Saya bisa mendengus karakter buku ini. Bahkan ketika di STIE kemarin saya minta, nges beres 2 jam ke tamat lah. 2 jilidanana tamat semua. Namun sababna teu dibaca kabeh, baca we sajajar nges beres teh. Hayang panjang lebar baca ku sorangan terjemahna itu. Saya amat. Lain kudu ngukai. Jadi lamun rek diajar kedah naon? Kedah menguasai 12 pan, menguasai 12 pan ge arencan. Enggak ada begitu. Enggak harus. Yang penting punya dasar ilmu agama. Ya. Anda banyak dipengaruhi oleh orang yang mengatakan, salah kamu, belum cukup syaratnya kamu. Ilmumu masih terlalu sedikit, kamu orang bodoh. Jajan menjawab, Ajengan Gawas menjawab, ikhwan kami tidak terlalu bodoh. Nyahun ilmu, pengen buktikan, saya tanya sekarang. Gitu geus tanya. Punya hak bertanya sebagai ketua umum majelis ulama, tuh bijil jabatan. Naon teh ini teh di dieu teh disebut teh bukan pengurus yayasan saya sekarang, tetapi ilmu dan amaliyah ya. Penanggung jawab ilmu dan amaliyah katanya. Ting teu peuti ararapalah naon lah pernah gawe. Apakah saudara-saudara punya Tuhan? Jawab. Tuhan saudara siapa namanya? Apakah Tuhan saudara disifati dengan semua sifat kesempurnaan? Apakah disifati dengan sifat kekurangan? Apakah Tuhan saudara melihat? Tidak buta. Apakah Tuhan saudara mendengar? Tidak apa? Apakah Tuhan ada bicara? Tidak apa? Apakah Tuhan ada mengetahui? Tidak apa? Apakah Anda akan mati? Di akhirat nanti manusia ada berapa tempatnya? 1 surga 2. Apakah pertanyaan saya dijawab? Apakah Anda untuk menjawab harus diam dulu setengah jam? Spontan dijawab? Jawaban Anda benar atau salah? Jadi Anda berilmu atau tidak? Cek saha maneh bodoh. Lain bodoh di bodoh ini nyaho. Keberatan disebutkan orang ini bodoh. Bodoh naon?
Ngan pedah teu bisa maca kitab, boboro gundul, gondrong ge hese. Eta mah bab kadua. Ilmu mah boga. Siap fikih? Saya akan testing fikih untuk membuktikan bahwa Anda layak belajar zikir tarekat. Gagah apa? Bukan baik kan saya punya wewenang. Apakah Anda pernah wudu? Wudu itu pakai kerikil atau air? Yang paling didahulukan muka atau tangan? Kalau Anda membasuh tangan lewat sikut apa lewat pergelangan? Kalau Anda membasuh kaki apakah lewat mata kaki atau lewat dengkul? Lalu apakah mencuci kaki lebih dulu daripada mencuci muka? Mencuci muka? Tidak. Di saat sholat Anda takbiratul ihram waktu ruku atau sujud? Waktu berdiri. Kalau Anda sujud muruk kungkung atau tijengkang? Jangan tertawa, ini serius. Mana orang? Muruk kungkung. Nanaon bahak Melayu na muruk kungkung atau melengkung. Ai sajud eta teh nyuksruk atau tijengkang? Baca Fatihah apakah di saat at-tahiyat atau di saat berdiri? Lalu kalau Anda salam yang ke kiri dulu ke kanan dulu? Kalau Anda membaca perpindahan dari satu rukun pada rukun lain, takbir atau subhanallah? Salahkah jawaban Anda? Spontan atau tidak? Bisakah itu ditulis dalam tulisan? Ilmukah itu? Jadi Anda punya ilmu? Siapa bilang Anda bodoh? Tasawuf sekarang. Waduh, langsung ini semester nih. Banyak Anda minder, saya tahu kan? Ditakut-takuti oleh lain. Awas, kamu belum cukup kamu. Maaf Pak, kata Ketua Umum Majelis Ulama. Saya sudah cukup. Bapak Ketua Umum bukan? Oh bukan. Oh iya ya kalau. Di situ pentingnya jabatan, Bung. Alat itu. Sarwa jeung tarumpah pergi maledog. Siap menjawab tasawuf? Apakah saudara-saudara dibeli kolbu? Apakah dalam kolbu kita ada penyakitnya? Sombong itu harus dibiarkan atau dibuang? Dengki itu harus dibiarkan atau dibuang? Mana lebih baik antara kikir dengan dermawan? Lebih baik malas apa lebih baik giat? Kalau kita dihina orang apakah kita harus sakit hati atau harus ridho? Kalau kita dipuji serahkan kepada Allah atau kita endap dalam diri sendiri? Bisakah saudara menjawab pertanyaan saya? Ilmu apa itu? Spontan atau bingung dulu? Bodoh pinter sia gitu. Gabah saya nganggap ihwan aing bodoh. Keberatan saya. Sok jang dalain heureuy teh lain itu. Itu didenge ku sadunya itu ngomong. Ya. Kalau ada orang yang terlalu menakut-takuti, tujuannya saya tahu supaya Anda berhenti mengamalkan zikir. Kalau sudah berhenti mengamalkan zikir, sebodoh Anda diparabkeun deui ka setan, lebok ka setan hakan deui ka dinya. Disalametkeun, nyelakakeun maneh. Lain kuna naon ajengan jadi kieu nya diajar zikir ka Surya Lema kurang karasa. Ini lain ceritanya, ini judulnya lain ini. Saya pernah bertemu dengan orang mantan pengamal zikir. Pak Jejen dulu saya, kemana-mana menakiban. Gimana sekarang? Jadi gini ya. Anu jelas mana hate, tinggal naon. Warung saya tuh maju. Bisnis saya tidak maju dengan zikir yang ini. Ini gimana Pak Jejen? Ngomong dengan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Tamun hayang buah berkah. Kudu ngurus tangkal takwa. Urus tangkal cau. Cau mah bijil sorangan. Ngudag-ngudag buah cau. Tangkal cau teu diurus. Eta hasilna teh cacauan. Dicabak genah.
Ditenyo pantes. Kulitna koneng. Geus genep bulan. Teu daekeun buruk-buruk. Dicabak bieu. Jerona teh cucunguk. Da eta mah cacauan. Kudu dieceskeun kitu ngomong teh. Diulang. Makanya saya nggak tahu. Pangersa Abah sedang menyelamatkan manusia dari tertipu oleh dirinya sendiri. Hampir rata-rata manusia kemana-mana mengejar-ngejar buah barokah, takwa teu diurus. Maka hasilnya Indonesia 60 berapa tahun merdeka? Negara yang subur dan kaya, laut, gunung dan lain sebagainya, tapi rakyatnya sulit makmur karena takwanya main-main. Allahnya dijadikan permainan. Bukan menghambakan diri kepada Allah, tapi mengatur Tuhan. Ya Allah, rezeki yang banyak, awas jangan sedikit ya Allah. Jadi Tuhan gak nurut ya gimana sih? Ayo Anda mau meneliti kemana? Saya khotib di Mabes TNI. Saya ceramah di Wisma Sekretaris Negara. Saya khotib di Secapa Polri. Kudu rada diomongkeun ka maneh mah. Si pajar aing urang cek heeh. Kudu aya badutna saeutik mah. Ente. Abring-abringan ka mana-mana. Ka mana euy? Bade ka jarah ka wali. Wali mana? Wali nu geus maot ti udag-udag. Bolehkah ajengan zarah kepada wali? Boleh. Apakah Pak Jejen suka jarah? Iya. Kadang saya 40 hari di satu makam waliullah. Tapi ketahuilah, abring-abringan ka makam wali nu geus maot mah ngenta madu lain hayang ngunyiruan. Minta madu bukan beternak lebah. Minta barokahna paduli teuing keduli ibadah nu penting aing warung maju. Nu penting dunungan nyaheun. Nu penting anak buah milu. Urusan takwa, urusan ke-10 sabada teuing. Ini kelemahannya pangersa Abah diberitahu oleh Allah. Umat ini sedang rusak cara berpikir. Maka pendidikan Suryalaya memberikan ilmu zikir tidak diiming-imingi dengan macam-macam. Tapi pangersa Abah abdi teh juga duh masalah zikir. Abah abdi teh aya kahoyong zikir. Artinya zikir lawan setan oleh kamu, takwalah yang benar, urusan ditanggung Allah nanti. Kudu ada tarik ngomong ka maneh. Siap? Jadi aya karasana diajar zikir teh? Aya, makanya butuh eueuh karasana. Ulah dikait-kaitkeun teh ngan urusan rezeki. Dulu sholatnya sangat akhir waktu, sekarang agak akhir. Dari agak akhir kepada agak awal. Dari agak awal kepada awal. Prosesnya panjang, jujur. Ente, eta karasanya. Salah paham wae. Jembling sia, wai. Dulu kalau tidak tahajud tenang aja. Sekarang tahajud rada ringan. Aing teh tahajud malam tadi aduh goreng. Itu kemajuan itu. Dulu beres salat mabur. Ayeuna beres salat najan sorangan. Kemajuan itu. Itu lebih dari harta miliaran, lebih dari mobil yang harganya ratusan juta, lebih dari gedung yang miliaran, nak. Anda harus tahu, ulah ngayo nu disebutkan kanikmatan ti Gusti teh kudu hakanan sia. Dasar manggiran ka beuteung sia. Bebeakan nih. Mendek nyalahkeun teh kana nitah kitu we. Wah, tereh beres. Kitu ucu diajar tarekat lain heureuyan. Lain kabawa sakaba-kaba, sagede kumaha kabana.
Paham kabang nggak Pak? Kebawa nggak jelas urusannya. Coba. Kasuryalaya lain. Hidayah di Allah. Anda dipilih oleh Allah. Sebabnya apa saja? Wa ja'alna likulli syai'in sababa. Ada yang sebabnya kayak Pak Jejen. Apa sih Pak Jejen sebabnya ke Suryalaya? Hayang daek berjamaah subuh hese wae. Saya dengan kaberangan ya. Ongkos jadi kiai tukang nerangkeun, tukang pidato ka mana-mana tapi pagawean kaberang. Pusing. Tungtuna ka pangarsa Abah.